Ini memang pangsa pasarnya masih banyak, belum banyak yang mengetahui. Coba saya pasarkan, ternyata dari situ kita mulai banyak peminatnya, Mas. Dari situ kita mulai dari modal awal kita modal masih ingat betul itu 300.000 dari gaji pertama saya pecel lele itu, Mas. Saya modal situ, kita putar di situ. Untuk anakan kita jual, sebagian kita ternak. Dari situ, Mas, kita mulai ayam hiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, pemilik dari Nur Chicken Farm Jogja. Kami beralamat di Desa Tangkil, RT 10, Munduk, Dringo, Bantul, Yogyakarta. Di sini Nur Chicken Farm Jogja berbisnis dalam usaha ayam hias pisen. Ayam hias pisen merupakan jenis ayam hias yang memang masih jarang dibudidayakan di Indonesia. Dan jenis ini memang terkenal unik di warnanya. Awal mula saya terjun di dunia ayam hias itu, pertama saya itu jadi kayak pendidikan saya kan memang dari hanya sebatas SMP. Jadi untuk ijazah SMP itu mencari pekerjaan itu sangat sulit. Jika itu saya juga mempunyai hobi ternak ayam kampung, ayam Bangkok seperti itu. Awal mula saya mulai jenis ayam hias ini ya ketika itu, Mas. Jadi kadang perekonomian saya kan memang bukan dari kalangan orang mampu lah. Jadi dari orang bawah yang memang mau merintis dari awal. Ketika itu saya mulai di bisnis pecel lele ikut om saya, dengan ya mungkin semua hampir tahu lah gaji pecel lele berapa kalau zaman dulu. Dan itu pun saya sudah mempunyai tanggungan, dalam artian sudah menikah, sudah punya anak, dan nafkahnya untuk keluarga, istilah untuk nafkah pembelian kebutuhan sehari kurang. Jadi saya mengembangkan dari situ, mulai kenapa kok nggak bisnis saya aja yang mulai saya kembangkan. Dari modal gaji pecel lele itu kita kembangkan di dunia bisnis ayam hias, kayak gitu, Mas. Jadi awalnya itu, Mas, dari ayam Bangkok, Mas. Ya, ayam Bangkok kan saya punya teman saya rekan, tapi sekarang sudah menghadap ke rahmatullah. Jadi ya perjuangan teman saya itu yang sekarang jadi yang mungkin saya teruskan sampai sekarang. Dan alhamdulillah berkat beliau juga ya mungkin sekarang jadi amal jariah beliau juga sampai sekarang. Beliau memperkenalkan pertama saya ayam Bangkok, Mas. Tapi jiwa saya belum begitu ngeh dengan ayam Bangkok. Dikala itu selain ayam Bangkok, beliau juga mengenalkan jenis ayam Ketawa. Awal mula ayam hias kan saya ayam Ketawa, Mas. Dan itu saya masih asing dengan ayam Ketawa itu. Ayam Ketawa. Dan bayangan saya itu ayam Ketawa ayam yang memang ketawa seperti orang kayak gitu. Setelah itu saya nyoba ke tempat teman itu, di sana memang kokoknya itu lucu, Mas. Dan ini jiwa-jiwa bisnis saya kan mulai menggelora ini, Mas. Jadi ini memang pangsa pasarnya masih banyak, belum banyak yang mengetahui. Coba saya pasarkan, ternyata dari situ kita mulai banyak peminatnya, Mas. Dari situ kita mulai dari modal awal kita modal masih ingat betul itu 300.000 dari gaji pertama saya pecel lele itu, Mas. Saya modal situ, kita putar di situ. Untuk anakan kita jual, sebagian kita ternak. Kita mulai di bisnis itu di awal tahun 2014-an, Mas. Di ayam pendeteksi gempa. Ayam pendeteksi gempa seperti kayak ringneck itu, Mas. Itu dulu masih di angka 6 jutaan satu pasang induk. Tapi kita hanya mampu beli anakan, Mas. Jadi dari anakan kita besarkan lagi ya itu. Jadi sampai sekarang juga pisen itu prestisius, Mas. Jadi kayak ada ketika saya sebagai peternak memelihara pisen pada awal-awal itu. Berarti ini jenis pisen yang memang biasanya itu peminatnya kalangan menengah ke atas, Mas. Jadi seperti ada kepuasan tersendiri, Mas. Itu dulu pun saya hanya sebatas impian lah. Ini jadi motivasi saya sampai sekarang saya ternak pisen seperti ini. Untuk pertama saya memang dari warnanya, Mas. Setelah tahu warnanya, saya nyobain searching harganya, wah ternyata masih lumayan. Nah, dari situ ini jadi salah satu kayak peluang untuk investasi perputaran uang saya yang memang kan dalam posisi itu masih tiarap sih, Mas, saya, Mas. Itu. Karena gini, Mas, kalau prinsip saya sendiri, Mas, semakin jarang orang memulai bisnis asing lah, kita dengar bisnis itu asing, berarti itu kemungkinan prospek, Mas. Jadi kayak bisnis pisen ini masih asing kalau zaman dulu, Mas. Jadi masih jarang yang memang budidaya ini. Berarti ini kedepannya belum ada kayak persaingan bisnis lainnya, Mas.
Kalau di awal itu dari minimnya informasi mas, minimnya informasi karena mungkin keterbatasan saya, pendidikan saya kan yang memang hanya sebatas SMP. Jadi untuk mengenal bahasa-bahasa yang katakanlah di tahun itu kebanyakan tuh bahasa Inggris mas. Jadi untuk memahami apa namanya karakter ayam, entah itu siklus perkembangbiakan itu masih sangat minim lah. Belum banyak ulasan-ulasan yang di Indonesia sendiri yang mengangkat tentang jenis pisen. Pada awal-awal saya beli itu kan masih tahap kayak seperti uji coba mas, nyoba di sini banyak ada yang memang mati karena penanganannya salah ada. Jadi dari kesalahan itu mungkin kayak seperti kalau dulu kan saya belinya kecil mas, jadi kecil-kecil kayak gitu kan, memang suhunya kan harus sesuai. Ketika nanti kedinginan biasanya itu mati kayak gitu, tapi ketika kepanasan juga mati. Jadi harus memang menemukan suhu yang pas untuk si ayam, anakan ayam tersebut. Untuk karakter ayam pisen ini cenderung ke jenis ayam hutan mas, tapi tidak seliar ayam hutan kita. Ini cenderung lebih gampang adaptasi dibanding ayam lainnya. Dan untuk pemeliharaannya sih yang penting kandangnya aviari mas, dalam artian tertutup. Karena ini bisa terbang mas. Untuk jenis-jenis yang di tempat kami ada jenis golden pisen, ada lady pisen, ada ringneck pisen, ada silky juga ada, Siamese ada dari Thailand, ada silver pisen, lady pisen pun ada. Terus yang dari Taiwan itu ada Swinho. Sedang dari Himalaya ada jenis Kalits, dan yang dari dari Cina yang memang itu jenis ayam pisen dengan ekor terpanjang sampai 2,4 meter itu ada jenis reverse tuh mas, ada mas. Untuk pertama pasti kesiapan tempat mas, kesiapan tempat itu nanti dari tempat kan minim itu paling enggak ukuran untuk lebarnya 1,5 itu minim mas, bisa lebih lebar lebih bagus. Untuk panjang 3 meter, tinggi 2 meter. Dan di dalamnya lebih bagus dikasih vegetasi tanaman agar nanti bisa buat perindang, bisa buat nangkringan juga. Dan kandang itu dibuat semi terbuka karena ini jenis pisen itu kan bertelurnya setahun sekali. Jadi saya amati ketika ayam pisen itu kandang tertutup itu produksi telurnya sedikit, tapi ketika kandang semi terbuka seperti ini, ayam itu bisa merasakan langsung hujan turun, panas, itu mah produksinya lebih bagus. Untuk pemberian pakan, karena saya senang dengan jenis pisen ini karena memang untuk pakannya pun ngirit mas, irit dibanding jenis ayam-ayam hias pada yang lainnya. Jadi untuk satu populasi saya sekitar kurang lebih 100 ekoran lebih ini sebulan, nggak nyampe 1 juta mas untuk operasional saja. Jadi untuk perawatan selain untuk pakan itu ada kayak kita pakai prebiotik mas, jadi kita kayak dari jenis-jenis yang jamuan itu loh mas, jadi probiotik alami kayak gitu, biasanya kayak gitu mas. Jadi misalkan ya saya kayak nanti misal ada penyakit ya kita tetap standby obat, karena ini memang basic saya hobi mas. Jadi istilah tidak ada beban dalam menjalankan bisnis saya ini mas. Dalam artian itu kita pakan juga irit, kita dapat seneng karena ini memang hobi yang bagus untuk istilah kita seneng mas, kita kasih pakan pun seneng, pakan pun nggak begitu boros ya. Jadi kayaknya untuk apa ya, kesusahan sih masih jarang sih mas, masih yang saya alami itu jarang mas. Berawal dari kesenangan mas, kesenangan, tapi kalau nanggung itu susah mas. Jadi kalau terjun sekalian. Jadi maksud saya terjun sekalian itu kita terjun beli sekalian pahami bagaimana cara beternak ayam tersebut, bagaimana membudidayakan ayam tersebut, entah itu nanti dari perawatan pakan, obat kayak gitu, kita harus memahami betul kayak itu mas. Jadi mungkin ketika orang beli tempat kami, kita pantau mas. Jadi kita pantau selama beberapa bulan, ini perawatannya udah betul atau belum. Ketika sudah betul kita berani lepas, tapi kalau belum betul kita tetap kita bantu sharing
kita sharing pengalaman, dalam artian kita sifatnya nggak mengguru Mas, tapi kita belajar bersama, coba pengalaman yang istilah sedikit ini kita coba ke orang lain, kita salurkan ke orang lain, barangkali di sana diterapkan dan saya berhasil juga kan, bisa membuat orang lebih yakin juga kan. Harapan saya sih Mas, untuk jenis Pigeon ini memang katakanlah ini kayak seperti hobi yang memang bisa buat investasi kalau menurut saya sendiri, dan ini bisa menjadi apa ya, penunjang perekonomian suatu daerah Mas kalau menurut saya. Jadi kayak ketika satu daerah ada wisata atau apa bisa dimasukkan di sini, dan nanti bisa menarik pengunjung untuk lebih banyak ke sana, interaksi di sana ataupun. Dan harapan saya juga, karena ini saya sendiri tertarik juga Mas ya, seperti jenis hewan-hewan apendik, dalam artian itu seperti merak hijau itu kan sangat cantik Mas, tapi ketika kita itu miara itu memang agak sulit diregulasinya, dan memang butuh biaya lebih untuk piara jenis itu Mas. Nah, katakanlah kita beli merak hijau itu di angka remaja itu 26 juta. Padahal kita memang niatnya itu untuk hobi dan melestarikan. Itu mungkin nanti bisa istilah dipermudah lah dalam artian itu.